sini tadi saya menyebut Pipjadbang, yaitu sebuah singkatan yang memiliki kepanjangan Perkumpulan Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa. Pipjadbang di sini akan saya sampaikan sebagai bentuk pengantar singkat supaya sedikit membawa wacana bagi kita bersama. Organisasi Pipjadbang itu lahir pada 17 September tahun 2023 di Jakarta atas doa restu dari Bapak Kiai Muhammad Muchtar Mukti selaku sang pemrakarsa PCTA Indonesia, di mana penetapan anggaran dasar anggaran rumah tangga ditetapkan oleh beliau pimpinan sidang yang pada waktu itu sampai sekarang adalah Bapak Joko Herwanto SSOS selaku Ketua DPP Organisasi Sidikiyah, dan dengan Wakil Ketua Bapak I Dewan Nyoman S. Hartana selaku Ketua DPP Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Sehingga Pipjadbang merupakan gabungan unsur dua organisasi yang memiliki harapan visi misi tentang urusan cinta tanah air dan kebangsaan. Untuk saat ini kepengurusan Pipjadbang di Indonesia lebih kurang ada 17 atau 18 provinsi yang sudah berdiri kepengurusannya. Saya sampaikan bahwa pendiri Perkumpulan Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa itu diantaranya di organisasi Sidikiyah, yang mana organisasi ini resmi tahun 2022 menjadi Perkumpulan Organisasi Sidikiyah dan didaftarkan dalam keputusan Menteri Hukum. Kemudian organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan atau disingkat PCTA Indonesia sesuai keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia nomor AHU 00000865 AH.01.08 tahun 2023, di mana tentang persetujuan perubahan Perkumpulan Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Ini meskipun kita tahu bahwa PCTA Indonesia berumur 15 tahun 2010, tetapi dalam hal kelegalan keputusan Menteri Hukum ada perubahan. Kemudian Pipjadbang juga didasari oleh pendiri PT Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM itu tahun 2023, di mana pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas ini disebut PT Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa. Jadi saya tidak memperjelas tentang PT Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa. Dalam mukadimah pembukaan ADART Pipjadbang ada beberapa alinea yang saya kutip, berharap ini menjadi wawasan juga untuk kita bersama, bahwa alam semesta dan manusia adalah wujud organisasi yang sempurna, merupakan ciptaan Allah yang Maha Pemelihara, dan perkembangan aktivitas instruktur penggiat jati diri bangsa telah mencapai suatu tahapan yang membutuhkan wahana yang sesuai dengan perkembangan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka didirikanlah Pipjadbang yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Sesungguhnya semua gerak dan perjuangan manusia yang beriman hanyalah untuk mencapai dan mendapatkan kebahagiaan sejati. Itu merupakan kemenangan yang agung. Oleh karena itu, Perkumpulan Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa mempunyai misi menaungi, melindungi kegiatan anggota, menumbuhkan sifat hati yang terpuji, dan menghapuskan sifat hati yang tercela dan tamak, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan hidayah dan ridhonya agar Pipjadbang berkembang berkualitas lestari. Ada beberapa istilah yang juga perlu untuk kita perkuat. 1. Jati diri bangsa adalah jati diri bangsa Indonesia, yaitu manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Muhammad Muchtar Mukti tahun 2019. Yang kedua, instruktur penggiat jati diri bangsa adalah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam bentuk sertifikat profesi sebagai instruktur penggiat jati diri bangsa,
sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai kompetensi yang ditetapkan perkumpulan. Ketiga, pendidikan dan pelatihan yang dimaksud dalam Pipjadbang adalah proses yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi seseorang dalam bidang karakter yang dijiwai jati diri bangsa. Yang empat, dalam Pipjadbang ada pengujian dan sertifikasi. Yang dimaksud adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, mengesahkan kapasitas dan kualitas instruktur Pipjadbang yang dilakukan oleh pihak berwenang, yaitu lembaga independen sesuai standar yang ditetapkan. Ada istilah asesmen, ada istilah sosiometri, ada teknik metode, semuanya adalah untuk menguji sertifikasi guna pengambilan keputusan sesuai standar yang ditetapkan. Kajian jati diri bangsa adalah proses pemahaman mendalam terhadap karakteristik, nilai-nilai budaya, sejarah, dan identitas lain yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Kemudian tujuan Pipjadbang diantaranya: 1. Memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hasil Pipjadbang yang dapat segera dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat. 2. Menjadi wadah bagi instruktur penggiat jati diri bangsa dan memberikan kontribusi dalam mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi, seni, budaya untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ada dalam ADART pasal 28 disebutkan, Pipjadbang memfasilitasi koordinasi antara perkumpulan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah dan lembaga internasional serta masyarakat. Sehingga pada kesempatan kali ini kami mohon izin, dalam undangan yang beredar adalah kopnya Pipjadbang, atas dasar pasal 28 ini kami bergerak. Semoga kita bisa memahami bahwa PCTA Indonesia, organisasi Siddiqiyah dan Pipjadbang adalah satu kesatuan visi misi yang alhamdulillah kita bisa bertemu di dalam tempat beliau Romo Yohanes yang kami hormati. Dari keterangan tersebut, akhirnya kami kuatkan niat kita hadir di sini bersama-sama Romo Yohanes selaku beliau Dewan Pertimbangan PCTA Indonesia. Yang kita ketahui bersama, beliau memiliki keimanan kuat, cinta tanah air Indonesia, dan wawasan kembali pada jati diri bangsa yang sama kuatnya. Kita tetap menjalankan ibadah sesuai keyakinan agama masing-masing dan saling menghormati. Tetapi kalau urusan kebangsaan, cinta tanah air, dan kembali pada jati diri bangsa, kita semua harus kompak, guyup rukun, dan bersatu bersama untuk Indonesia Raya. Untuk itu dengan segala hormat, Romo Yohanes pada malam hari ini berkenan memberikan keterangan ulasan perihal cinta tanah air dan kembali pada jati diri bangsa Indonesia untuk kita semua dalam rangka tasakuran Hari Paskah di malam hari ini. Kita yakin bahasan ini tidak akan habis untuk tema ulasan cinta tanah air dan jati diri bangsa. Mari kita simak bincang-bincang santai kebangsaan ini bersama-sama dan memperhatikan pesan-pesan beliau Romo Yohanes. Senantiasa akan membawa keberkahan dan kemanfaatan. Ini adalah sebuah pengantar dari saya selaku penyambung estafet kedua pada acara yang kita langsungkan malam hari ini, di mana secara awal kita lakukan seremonial pembukaan dengan beberapa bagian ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan sumpah jati diri bangsa. Dengan penuh rasa syukur, terima kasih, kami akan menunggu petunjuk dan ulasan dari Romo Yohanes untuk kita semua, bukan tentang urusan yang lain tetapi tentang manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, cinta tanah air dan kembali pada jati diri bangsa. Tentunya pada malam hari ini kita semua juga tidak bisa nanti berlama-lama karena esok pagi teman-teman persaudaraan cinta tanah air akan mengadakan sebuah acara seremonial tasakuran penyerahan rumah syukur Hari Pahlawan di Trawas.
Untuk itu dengan segala hormat Dumateng Romo Yohanes berkenan untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan pituturnya. Dengan segala hormat Dumateng Romo Yohanes kami persilahkan. Terima kasih atas